Ya ini lagi di pom ya. Ini mau rencana berangkat jam 5. Berhubung ini anak-anak ini menjadi pukul 8 tersesat ya. Ini masih di pom Awang-Awang bersama Bapak Gio. Oke coy, kita lanjut perjalanan. Kami melanjutkan perjalanan dan kami pun akhirnya berhenti di sebuah gapura perbatasan Pacet dan juga Jangkar. Ya, 1 batang 2 batang lah, dan juga agar mesin tetap dingin. Aja ini lagi berhenti. Mesin panas sebat 1 batang 2 batang. 1 batang 2 batang. Panas sepeda Terence. Tuh. Kawasan hutan perbatasan Pacet Jangkar dan melihat vandalisme pancet ya. Leso. Gini. Jadi gini. Semayane jam 5. Jam 8 budal. Iki sing beler. Oke le. Ya biasalah kehidupan. Wah, memang anak-anak ini suka bolos. Setelah berhenti cukup lama, kami melanjutkan perjalanan menuju kawasan base camp, melewati jalan yang begitu nanjak di kawasan hutan-hutan Jangkar. Dan singkat cerita, kami pun berhenti di Alfamart untuk membeli kebutuhan yang masih belum terbeli. Lagi di Alfamart Batu. Makan es krim di 4 orang itu mantap rasanya. Lihat wajah-wajah tidur jam 1. Cepet. Perjalanan sekitar 45 menitan, akhirnya kami pun tiba di kawasan pendakian dan diharuskan untuk menaruh motor di parkiran bawah karena motor yang saya gunakan adalah motor matic dan diharuskan naik ojek jikalau mau ingin sampai di base camp. Ini baru sampai di base camp sekitar pukul 11. Capan mantap ojek ya. Tuh belum nah, ini vlog masih ojek ya. kita vlog jadi oke, nanti kita akan berangkat sekitar habis duhur mungkin. Sebelum melakukan pendakian, kita harus diwajibkan untuk mengisi simangsi terlebih dahulu. Dan biaya untuk simangsinya yaitu hanya Rp15.000. Ayah ini lagi mau ngisi simaksi. Ya apa ini? Panderman yo gunung, budak yo gunung. Viane Pak, ini mantan. Ya apa sih? Ya apa sih? Coba. Ini terus sih. Setelah mengisi simaksi, kami melakukan start pendakian pada pukul 12.30. Sebelum melakukan pendakian pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Dimulai. Doa selesai. Apa ini?
baru start. Sampai puncak jam 9 malam. Baru start, ini masih pukul. Kita start pukul setengah 1. Oke ya. Tahan. Ini perjalanan menuju puncak ya. Cek posisi borong. Perkiraan sampai Sabana itu Maghrib. 9 malam. Itu paling lambat. Cepat kita Tadi ini tadi habis sholat duhur dahulu. Rencananya itu start itu pukul 11 tadi. Tapi tanggung kita habis sholat duhur langsung gas. Oke. Oke, lanjut. Berapa orang, Bang? Kami 5 orang. Perempuannya 2. Persediaan lengkap. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang mau ke sini harus perhatikan tanda karena banyak jalan yang bercabang dan treknya sedikit basah karena habis gerimis. Belum lama berjalan, akhirnya gerimis pun datang. Oke, belum sampai pos 1 hujan turun. Kami harus memakai jas. Nampaknya agak sedikit deras, soalnya cuaca penghujan. Sulit. Gerimis tapi sangat deras, menandakan kami harus berhenti. Ya lumayan lah. Kami harus terpaksa memakai mantel dengan warna pink menambah tenaga. Buntel ya rambak tikai mantel. Nampaknya ini sangat deras ini ya. Hujan turun sekitar pukul jam 1. Pukul 1 lebih 20. Belum sampai pos 1. Diguyur hujan. Perjalanan disertai gerimis beritik, kami harus ekstra hati-hati dikarenakan kondisi tanah juga sudah mulai membecek. Belum lama jalan, kami bertemu dengan seorang kawan. Hai kawan, apa kabar? Bestiku hanya diam saja. Aku sapa dia diam. Ada apakah dia? Hujan deh. Perjalanan yang agak sedikit sulit karena kontur tanah mulai membasah. Ini hujan gerimis yang agak deras ini. Lumayan ya kalau nggak pakai gini ya. Pasti udah. Memang memakai jas hujan warna pink menambah tenaga. Pakai jas hujan warna biru, apalagi ada si jepit. Nambah stamina. Mantap lah. Sejauh kami berjalan, trek menuju pos 1 membuat kami merasa kesulitan. Dan kami menemui trek yang sangat sulit. Woi, Ini lagi mau ke pos 1 tapi belum bisa sampai karena masih menyatu dengan alam ya. suara harimau. Oke lah, nanti lanjut. Ini masih hujan. Dengan kontur tanah yang mulai membasah, kami terus berjalan agar suhu badan masih stabil dan tidak kedinginan. Ketika aku naik gunung, ketika aku pengen bakso duri dan ya gitulah. Gerimis melanda. Aku hanya cuma mau es teh dan juga kerupuk. Mantap. Di sela-sela perjalanan, aku menyempatkan waktu untuk bercanda tawa agar tidak terasa sepi gitu kalau berada di gunung. Ya, hitung-hitung tidak kesepian.
Kami menemukan ayam orang. Ternyata ini ayam hutan. Sikat. Gede guys. Gede. Kok naik 3 juta? Ayam apa yang sulit ditangkap? Ayam kampus. Cocok. Ayam. Kami menemukan ayam. Wah, ayam siapa ini? Wow, nampaknya enak buat bang ayam. Hai. Sini. Oke dah. Setelah cukup lama bermain dengan ayam, kami melanjutkan perjalanan dan kami pun tiba di pos 1. Dan akhirnya kami sudah menemui pos 1. 1 batang, 2 batang. Mantap lah. Ini telah sampai di pos 1 warung. Saya hanya ingin cilok ayam. Apa di sini ada penjual mie ayam, cilok ayam, ayam lah. Kita sampai di pos 1. Estimasi sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Kata-kata gimana treknya bang? Loh, kan rem. Nampaknya itu ada warung guys. Agak lama karena hujan ini tadi. Di pos 1, kami juga bertemu dengan pendaki lain yang sedang istirahat. Dan enaknya di sini juga ada warung yang menyediakan beberapa kebutuhan seperti gorengan lah. Hitung-hitung hampirlah buat isi perut. Hahaha. Dapat itu yang kira? Lepas hujan. Ya. Memang paling enak. Makan risik. Walto. Guys, cepat dulu guys. Orang lain cepat. Dewek makan 2 keripik. batang, terus jalan lagi. Alhamdulillah. Jalannya 10 langkah, Istirahatnya jalannya 10 menit. 10 menit. Alhamdulillah sudah gak hujan ya. Yang aneh di pos 1 ya. Nampak biasa. Tapi keren saya. Keren kehidupan. Sampai di pos 1 Gunung Butak. Wah, apakah dia terbang? Wah. Ada peda keren di pos 1 Gunung Butak. Apa itu keren saya? Atau terbang ya? Just info bagi kawan-kawan pendakiku semua yang mau ke Gunung Butak, jangan khawatir. Di pos 1 ini terdapat sumber mata air yang begitu melimpah. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan air, kita nanti bisa isi ulang air di sini. Mencari rokok kretek Aka yang ada di sini rebus alami. Tolong aku. Loh, rokok alami ini. Masya Allah, alami itu memang rokoknya pendaki ya. Nah, ini nih yang paling aku tunggu-tunggu. Saatnya mereview warung gunung. Di pos 1 menemukan semangka. Pak De, semangka nih, gitu Pak De. 2.000. Wah, gorengan ini. Pro dewe macam-macam. Kalau lewat di sini nih, Pak No loh. Mampir rek nang Pak No. Pos 1 loh, wah kowe. Mampir gorengan. Gorengan nih wake. Paling mantap makan semangka nih Pak No. Dari pos 1 kami melanjutkan perjalanan. Trek semakin licin dan membuat kami seringkali tergelincir. Tak lama dari pos 1 kami berjumpa lagi dengan trek yang mulai melumpur dan hujan kembali turun. Memang cuacanya penghujan. Untuk agar tetap hati-hati.
Rintik hujan disertai angin yang menusuk badan kian lama membuat badan kami terasa kedinginan. Belum lama kami berjalan, hujan Nanti batu ya. hujan kembali turun, sehingga kami memutuskan berhenti di pohonnya sedikit rindang. Kabut mulai turun, hujan sangat deras ya kali ini. Ini kalau ndas kalau gak nak dikerokok mau ini. Ya semoga segera sampai pos 2. Tak kuat ah. Ini benar sangat deras, mengasah mental kami memang. Nih, Woi, ya lanjut nanti, ini sangat deras. Sejauh mata memandang, dan akhirnya kami pun mulai melewati jalanan yang disertai ribunya semak belukar yang terbasahi oleh hujan dan tersusun rapi bak melewati sebuah terowongan. Hujan masih terus turun, sangat deras. Kami belum sampai pos 2, sekitar pukul jam saya error. Jam berapa nanti? nanti ada jam 3. Mau jam 3 tapi kami terjebak hujan ini setelah pos 1 dan airnya sangat deras. Asli menguji mental sumpah. Jalanan mulai terpenuhi dengan aliran air dari ketinggian. Memang pendakian kali ini harus ekstra hati-hati dan juga butuh kesabaran. Kaki terus melangkah perlahan demi perlahan. Kami pun tiba di sebuah tanjakan. Kami tiba di 2 simpang tanjakan PHP. Air turun sangat banyak. Lihat sini. Ayo coy, semangat coy. Di sini kami memilih untuk melewati tanjakan PHP. Ya karena kata kawan-kawan pendaki lainnya kalau lewat sini tuh lebih cepat. Ya semua terserah kalian semua sih mau lewat mana. Dan saya menemukan ada sepatu benar. Mungkin rusak, tinggal di sini. Hujan masih turun, sedangkan kami belum di pos 2. Oke, semangat. Semangat. Habis di tanjakan ya katanya. Dan hujan masih turun. Nggak tahu saya. Dan ya gini, cuaca kalau mendaki di bulan Januari ini bro, hujan. Yang penting semangat lah. Sip. Nanjak nomor kayaknya nanjak. Oke. Saat ini beban di punggung mulai terasa. Aku mencoba untuk terus berjalan seakan-akan tanpa membawa beban, seperti layaknya seseorang yang baru saja mendapatkan dana pencairan. Di keadaan seperti ini, rintihan suara di perut mulai tak terelakkan, dan hanya ada satu kata, yakni lapar. Oke. Dari tanjakan PHP, jalan sedikit landai, alhamdulillah. Aku buntelan ngene aja sih, tak otak aneh. Kawangan. Jadi Aslinya ganteng kok. iso ae. Loh, Oke, semangat. Wah, ini view nah. View. Akhirnya kami pun tiba di pos 2. Sip. Wes layar mana? Fly sit. Dan kami sampai di pos 2. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam mungkin dari pos 1. Ayo cuy, kita di pos 2. Wajah-wajah lapar. Dan kami kebingungan ngopi tagak. kopi tagak. Terus nyampe telu iku. Waduh. Taklok Telu iku kate tutuk iku. taklok mau mampir waduh. Asli. Waduh. Ora main kita. Cuy, kita lagi di pos 2 sama kawan-kawan lainnya. Tower sudah nih awet.
Di waktu itulah badan terasa sangat dingin dikarenakan sebagian baju kami terbasahi oleh hujan. Oke cuy, perjalanan menuju ke pos 3. Hujan masih awet ya. Kita harus sering berhenti. Dingin. Sana cuy. Dingin bang. Astagfirullah. Perjalanan menuju pos 3 sangat melelahkan. Di situ saya tidak berkepikiran untuk merekam karena kondisi semakin deras. Dan kami pun tiba di pos 3. Oke ya. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya kami sampai di pos 3. Sekarang pukul 5:30. Wow, cukup lama karena hujan. Mantap lah. Cukup lama. Dan ini di pos 3 ada satu shelter, ini milik pendaki lain. Dan kami belum sama sekali makan. Ada. Jadi ini lagi di pos 3. Berhenti sebentar. Treknya basah, aman. Kalian semua kalau ke sini saya rekomendasikan Maret lah, April. Soalnya hujan musimnya dan jalan menjadi becek. Sambil kami. Tutup ama videonya ndet-ndet. Sesat ya. Lah, go. Untuk piras 10.000. Sopan kok 3.000 ya. 10.000. Oh, nek Mas piro, Mas? Jalan berjalan, jalan wang 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 ke Gunung Buta. HP saya ngeblur. Bos, ini dari pos 3. Peteng rek, bengi rek. Pos 3, gas, pos 4 Capana. Oke, semua aja. Sekarang jam berapa Sandi? Jam 6 yo. Jam 6. Jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang 10. Kita mau persiapan pakai airline karena sudah cukup malam. Sang surya perlahan meninggalkan singgasananya, pertanda malam akan tiba. Kami memutuskan untuk berhenti mengisi perut. Dan sekarang pukul berapa Sandi? Pukul 7 kurang kami masih belum sampai di pos 4 karena hampir 4 jam kami diguyur hujan terus. Semangat, jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan jeruk, tapi tidak dengan makan. Mangan masih, ini masih gitu. Kok lampu sorot gitu, masih raket tok ya. Lampu netok ya. Ini ketinggian kabar. Dingin sekali. Jangan lupa makan. Aduh, min sih. Mau ya Mas? Ini kan resikonya nek nang trek kan udan kan ngono. Resikonya musim hujan kan terus ngene. Nek kemarau resikonya adem iki. Ya ora. Ya ora. Harapan buat pendaki jika lo mau mendaki di Buta di musim hujan gimana? Saya syaratkan untuk tidak dulu ya. Iya. Apalagi untuk membawa teman atau pacar ya kan. Karena ini kasihan pasti kasihan. jadi gini. Anda tahu Soto Lampung? Saya di ketinggian 2000. Lampung kan. Pengen soto. Saya rindu rumah. Derajat. Ini tinggi loh. Mungkin sampai 16 kan? Sampai HP mu kan anak derajat dek. 20. HP ku nggak ada.
Mantap sini. Coba kalian dengarkan baik-baik, itu suara gemuruh angin itu sama. Ya, coba kalian dengarkan. Di sela-sela kami berhenti, kami papasan dengan pendaki lain yang mulai naik. Oke aja, kali ini ada kawan-kawan baru naik. Amit, nggih, monggo. Gimana bang? Gimana bang? Lanjut, bang. Buat apa, Mbak? Wah ngeblur anjir. Oh, satu. Kan 15 semangat. Pengen telu. Masuk blok loh, masuk blok loh. Amit, Mas. Monggo. Monggo sarapan mas. Kami di. Masih di asli kok. Soalnya coba banter-banter mas. Alon-alon mas. Sarapan Rian mas. Pokoknya kuat. Oke, kawan-kawan. Kita mau lanjut jalan dulu dan tidak sempat merekam pada perjalanan. Soalnya treknya itu banyak air dan sangat terjal. Enggak terjal sih. Lunyul, apa lunyul? Licin ya. Oke lah, tunggu nanti di pos 4. Ya, oke lah. Terima kasih. Berjam-jam berjalan dengan sepenuh hati, disertai hujan yang tak henti-henti. Akhirnya kami pun tiba di pos 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 9 kami sudah sampai di Sabana. Tinggal mencari tempat campnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 9 kami sudah sampai di Sabana. Tinggal mendirikan tendanya saja. Ini sumpah perjuangan yang mantap. Dan itu juga sudah banyak tenda para pendaki lain. Keren sekali. Saat itu badanku sangat kedinginan dan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Syukurlah di situ aku disambut oleh pendaki dari Malang. Oke cuy, kita sudah sampai di pos 4. Kita tadi perjalanan Halo boy. 4 jam. Itu kejam ya? Yuk, perjalanan dari pos. Kita di pos 4 pukul 9. Tak urut nih dewe. Gila bro, sangat dingin. Kami memulai memasak. Terakhir makan kami pukul 5 pagi tadi. Mana Frank? Ya guys ya. Lupa dan belum senter. Iya loh ini. Ini sudah berada di dalam tenda. Hei, bawang. Menu malam ini kita memasak belalai. Ini request dari Bapak Gio, memasak belalai sangat mantap. Selepas masak-masak dan makan, kami langsung tidur. Kukuruyu. Kakak. Oke Joy, sekarang pukul 6 kurang. Kita terbangun dengan keadaan yang sehat walafiat. Kak, kalau sehat dulu. Tidur cukup mantap. Dan kita rencana summit kita turun ya. Turun aja. Adem anjir. Ada sedikit tambahan informasi nih, kalau di pos 4 ini juga terdapat sumber mata air loh. Oke, ini lagi di pos 4. Pos 4 nih, Sabana. Pos 4 pukul 7:15. Mau pergi summit karena semalam hujan dan membuat bermalas-malasan. Oh cuy, kita lagi di Sabana. Rencana summit tag tadi pagi. Berhubung kami bermalas-malasan, tuh. Kami terbangun pukul 6:30. Memang benar kata Bang Zawin. Bangun pagi di gunung adalah sebuah hal yang fun anjing. Nah, inilah.
บายหลายกูกูนางตุ่งบายสวัสดีกลางสู่กองแรงแรงพุ่งไหลหรือมามีหมากี่สมัยฮะแต่aja sama aja trek menuju ke puncak sedikit nanjak dan kontur tangannya basah karena habis hujan. Jalan terus menanjak menuju arah puncak. Mantap lah. Mantap bro. Tidak terlalu dingin tapi angin sepoi-sepoi. Alhamdulillah cuaca cerah. Udah jalan ke puncak ketemu kawan-kawan dari Tusban. Anak aja mas, kuno sama kawan. Iya mas, ini mas. Susah. Kina ke jalannya cuma rada enggak. Kuno watu tok. Oke, kurang beberapa meter sudah sampai puncak. Dan puncak sudah di depan mata. Halo. Kami sampai di puncak. Itu lagi di puncak Gunung Buta. Berapa mdpl? 2.600 kalau nggak salah. Dan di belakang ini adalah petilasan. Mantap. Kami lengkapi dengan view kabut. Oke, ini habis di puncak, mau rencana turun. Sekarang pukul 9 lebih 58, jam 10 lah kita mau. Oke, kita mau turun. Terima kasih telah mengikuti vlog ini. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal-hal baru yang perlu kita gapai. Hari-hari kemarin membuat kita yakin bahwa perjuangan tak selamanya sesuai apa yang kita inginkan. Seperti halnya sebuah roda kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Walau terasa begitu sulit, kita harus tetap yakin bahwa perjuangan membutuhkan tekad setinggi langit. Hilangkan rasa gelisah, teruslah tumbuh tanpa ada kata menyerah. Tetap optimis, hilangkan sifat pesimis, maka perjuanganmu akan berakhir manis. Saya Farhan Widiono, sampai jumpa di pendakian berikutnya dan salam lestari.